Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang terhormat, perkenalkan saya Feti Pamukasari, merupakan peserta pelatihan fasilitator daerah 7 jurus BK Hebat Kabupaten Bandung. Saya merupakan salah satu guru BK dari SMP FK Bina Muda Cicalengka. Berikut ini merupakan layanan konseling yang saya lakukan dengan pendekatan RIBT untuk membangun growth mindset pada siswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Kang, apa kabar? Alhamdulillah Ibu. Baik. Alhamdulillah. Gimana, ada apa? Bu, Bintang teh mau cerita. Jadi akhir-akhir ini nilai Bintang teh jadi turun. Gak tahu kenapa. Kayaknya mah pertama karena teman-teman Bintang yang pada pinter-pinter sekarang di kelas. Terus yang kedua juga kayaknya kurang semangat juga Bintang. Oke. Jadi sekarang Bintang hari ini kesini mau cerita sama Ibu. Mau cerita mengenai kondisi Bintang yang sekarang akhir-akhir ini merasa Nilainya jadi turun. Nilainya turun karena merasa teman-temannya Pada ambisius semua. pada ambis semua, pada pintar-pintar. Bintang juga pintar. Tapi kan kayaknya mah lagi kurang semangat. Oke, sekarang kita akan coba urai ya. Kita akan coba urai apa yang kita rasakan, apa yang terjadi sama Bintang. Semoga nanti kita bisa ketemu jalan keluarnya, ya. Di kelas sendiri Bintang gimana sekarang? Kondisinya nyaman nggak? Alhamdulillah nyaman pas dibanding sama kelas yang dulu semenjak di rolling. Alhamdulillah nyaman, tapi ya punya teman-temannya pinter semua gitu. Jadi Bintang tuh ngerasa udahlah gak bisa apa-apa Bintangnya Oh gitu. pada pinter gitu. Teman-teman pada pintar semuanya, dia ngerasa aduh aku nggak bisa gitu ya, seperti itu. Oke, ini dalam pelajaran apa saja dengan bahasanya? Dalam pelajaran hampir semua sih. Hampir semua di mata Iya. pelajaran seperti ini. Oke, baik. Apalagi kita akan menghadapi PSS ya. Sebentar lagi kita akan menghadapi PSS, tapi Bintang merasa tidak bersemangat, melihat teman-teman juga banyak sekali saingannya berat-berat, mungkin seperti itu. Baik Bintang. Nilai-nilai yang turun tadi kan hampir di semua mata pelajaran. Bintang merasa bahwa teman-teman tadi berat saingannya. Bintang sendiri sekarang duduk sama siapa? Sekarang duduk sama Salsabila. Duduk sama Salsabila. Itu dulu beda kelas kan sama Salsabila? Bintang begini, Ibu mau cerita dulu ya. Ibu mau cerita dulu karena Bintang itu biasanya cepat menangkap. Nanti Ibu akan minta pendapat Bintang, ya. Di pikiran Bintang bahwa Bintang nggak bisa apa-apa, teman-temannya pada pinter-pinter. Nanti tolong dihubungkan dengan cerita yang akan disampaikan. Jadi begini, ada anak kembar, dia diasuh dalam keluarga yang sama. Di keluarga tersebut mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Kebetulan ayah mereka ini pejudi gitu ya, pemabuk, tidak punya pekerjaan, pengangguran, dan maaf gitu ya, kehidupannya mungkin bisa dikatakan miskin, penuh dengan kekerasan. Nah, si anak kembar ini mereka tumbuh dalam lingkungan yang seperti itu. Waktu terus berlalu, nah, sampai akhirnya mereka dewasa. Ada perbedaan nih dengan anak kembar ini ternyata setelah dewasa. Yang satu, kita sebut saja Upin ya. Si Upin ini mirip sekali dengan ayahnya, pemabuk, penjudi, pengangguran, tidak punya pekerjaan. Tapi saudaranya ini si Ipin
dia bisa menyelesaikan sekolahnya, lalu dia juga punya pekerjaan yang baik dan dia dipercaya oleh masyarakat. Si Upin ini berpikir bahwa untuk apa gitu ya aku usaha, oh memang udah miskin, ya udah aja miskin, toh aku ada di lingkungan yang seperti ini susah lah gitu. Jadi dia pun dalam sekolahnya ya sudah asal-asalan gitu, karena dia berpikir bahwa tidak ada yang bisa berubah. Sedangkan saudaranya si Ipin, dia memiliki pemikiran yang berbeda dengan si Ipin. Dia berpikir bahwa kehidupannya sekarang memang mungkin kurang baik, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi jika berusaha, tentu hidupnya bisa jadi berubah. Sehingga dia berusaha untuk belajar, memiliki keterampilan, dan akhirnya dia bisa bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan. Bisa menangkap nggak apa yang terjadi dengan si Upin dan si Ipin dari cerita ibu ini barusan? Kalau tentang meskipun mereka kan kembar ibu, meskipun mereka kembar, tapi kan mereka punya pemikiran yang berbeda. Kalau si Upin kan mikirnya tuh kalau misal dia kayak gitu tuh kedepannya bakal kayak ayahnya gitu, pengangguran, terus dia gak ada usaha juga kan. Tapi kalau si Ipin ini punya pikiran yang lebih jernih gitu, yang lebih dewasa. Dia punya pikiran kalau dia berusaha dengan sungguh-sungguh pasti kedepannya ada jalan keluarnya. Jadi bisa dibilang sekarang sengsara tapi insya Allah masa di depannya nanti jadi sukses gitu. Nah, itu cerita si Upin Ipin ya. Sekarang coba, tadi Bintang datang ke sini cerita bahwa Bintang merasa tidak bersemangat karena nilai-nilai Bintang sekarang jatuh. Teman-teman Bintang pintar-pintar semua, ambis semua, dan Bintang merasa aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dengan dihubungkan dengan cerita yang barusan tentang si Upin dan si Ipin, itu gimana? Perkataan Bintang yang tadi nggak bisa apa-apa itu mirip siapa? Mirip si Upin. Nah, kalau dengan pemikiran si Upin tadi, si Upin jadi mirip seperti ayahnya ya, kan dia nggak mau melakukan apapun. Sekarang coba deh Bintang ganti pemikiran yang seperti tadi yang nggak bisa apa-apa, coba diganti dengan pemikiran seperti si Ipin, aku mau melakukan sesuatu. Kalau menurut Bintang sendiri, nasib seseorang bisa berubah nggak? Bisa. Nilai Bintang yang jatuh, yang turun bisa berubah nggak? Bisa. Harus dari mana merubahnya? Dengan hasilnya belajar yang sungguh-sungguh, terus tingkatin lagi semangatnya. Oke. Percaya diri. Oke. Terus harus ingat kalau Bintang tuh punya cita-cita yang tinggi dan Bintang harus mencapainya. Bagus sekali. Itu luar biasa. Ibu mau jelasin sedikit tentang konsep kenapa sih penting banget kita punya cara pandang yang benar supaya perilaku kita juga jadi benar, supaya kita terhindar dari si perilaku si Upin yang seperti tadi ya. Ini mindset itu apa Bager? Pemikiran, cara pandang ya, itu mindset ini ada dua, ada fixed mindset, ada growth mindset. Kalau fixed mindset
aku nggak bisa ngapa-ngapain lah, udahlah, nggak ada harapan. Nah, itu fixed mindset ketika menghadapi situasi yang lagi hancur. Sedangkan kalau growth mindset ini artinya pemikiran yang bertumbuh. Ketika lingkungannya tidak sesuai dengan harapan, aku akan berusaha gitu untuk lebih baik. Memang sih aku belum bisa, bahasanya bukan nggak bisa ya, tapi aku belum bisa. Kalau aku belajar, aku akan bisa. Nah, seperti itu. Jadi bintang harus nih menumbuhkan pemikiran yang mana berarti yang growth mindset harus menumbuhkan yang growth mindset. Nah, sekarang kita balikin lagi nih ke masalah bintang. Tadi bintang sudah bilang nih, sudah punya clue kalau aku bersungguh-sungguh akan gimana? Insya Allah nilainya naik lagi. Bagus. Tadi kan bintang bilang bahwa teman-temannya susah saingannya. Ibu mau menggambarkan sedikit ya. Ini kita, ini orang lain. Kita bisa nggak mengendalikan orang lain? Kita bisa nggak mengendalikan orang lain? Bisa. Kita bisa nggak nyuruh orang lain untuk senyum? bisa. Kita bisa nggak ngatur dia hari ini dia harus pakai baju warna apa sesuai dengan selera kita? Nggak bisa ya. Orang lain. Kita bisa nggak ngatur cuaca? Hari ini harus cerah, hari ini harus hujan. Yang bisa kita kendalikan apa? Pikiran kita, terus semangat kita atau perasaan kita, betul banget. Apalagi? Oke, perilaku berarti ya. Jadi yang bisa kita kendalikan pikiran kita, perasaan kita, dan tingkah laku kita, betul? Ketika tadi bintang menyebutkan bahwa teman-teman ambis semua, kita kan nggak bisa kendalikan itu. Tapi bisa nggak kita, kalau tadi kita melihat di menggunakan kacamata fixed mindset, wah ambis semua, aku nggak punya kesempatan nih. Atau kita ubah menjadi growth mindset, ketika melihat teman-teman lain pada pintar gimana? Kalau diubah jadi growth mindset, kalau misal di dalam pelajaran sehari-hari jadi tugas sama guru dikasih tugas nih, nah, itu harus lebih bersungguh-sungguh gitu, buat mendapatkan nilai lebih gede dari orang-orang yang pintar. Terus juga kalau misalnya kan sekarang mau STS bentar lagi, nah kita harus belajar dari seminggu sebelum STS. Dan saat mengerjakan STS kita bisa ngasih. Jadi udah tahu ya, dari segi pikirannya sudah diubah, dari segi perasaannya juga sama, dan dari tingkah lakunya bintang sudah tahu apa yang harus bintang lakukan. Kalau dari pemikiran bahwa teman-teman ini saingan kita, coba sekarang kita ubah kata-kata teman-teman ini sebagai saingan, kita ubah menjadi sekutu kita. Bintang bayangkan, sebenarnya setiap hari itu kan kita dalam peperangan ya, perang melawan diri sendiri, hawa nafsu, perang melawan rasa malas, bener banget, perang melawan banyak hal ya. Nah, ini pun sama. Bintang nih di kelas ingin mendapatkan nilai yang baik,
kalau berpikir bahwa teman-teman yang pintar adalah musuh bintang, saingan bintang, kesannya di medan perang tuh kan jadi berat ya. Kalau kita ingin memenangkan peperangan, itu banyakin musuh atau banyakin teman, banyakin sekutu, banyakin teman atau sekutu ya. Kalau kita banyakin musuh, kemungkinan kita bisa kalah. Jadi bisa nih cara pandang terhadap teman-teman kita tadi yang kita menganggap mereka saingan kita, musuh kita menggunakan growth mindset ini, cara pandangnya kita ubah, mereka adalah sekutu kita. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Memanfaatkan mereka dengan cara misalnya kita tahu nih si A pintar dalam bidang apa, kita tentu belajar juga ya sendiri. Bintang ingat nggak waktu kelas 8 kita pernah belajar learning how to learn, Profesor Barbara Oakley, ingat nggak waktu kelas 8? Misalnya nih, Yumna tuh misalnya terkenal dia pintar matematika, maka siapkanlah pertanyaan-pertanyaan yang bintang belum paham, tanya seperti itu. Ketimbang jadi musuh, mendingan jadi sekutu. Ke Kemal tuh pintar agama, pintar ini juga ya, misalnya dia pintar IPA misalnya. Salah satu cara pembelajaran dalam learning how to learn itu kan bisa saling bertanya jawab. Jadi pas lagi santai, coba jelasin dong ini, biarin dia yang ngejelasin, kita yang dapat informasinya gitu. Oke? Jadi ketimbang kita melihat yang tadi sebagai saingan kita, menjatuhkan kita, mendingan jadikan mereka sekutu yang mempermudah kita untuk mencapai tujuan tanpa mereka sadari. Karena kalau dalam perang kita nggak boleh banyak ribut, tapi kita sadar, paham situasinya, kita paham nih situasinya ya. Maka kita menggunakan taktik atau strategi, tapi kita gunakan untuk keuntungan kita, untuk kebaikan tentunya, untuk kemenangan kita. Begitu Bager mungkin ya. Baik, coba deh dalam seminggu ini sebenarnya saya ada apa namanya, ada form yang harus diisi mengenai apa saja sih yang akan dilakukan, tapi tadi sudah dijelaskan ya, tindakan bintang menghadapi PSS akan apa saja, coba diulang. Sampai PSS seminggu sebelum PSS dimulai nyicil belajar. Oke. Kan seminggu sebelum PSS masih belajar biasa ya. Jadi kan gerak lagi gitu. Oke. Terus misal hari Senin kan pelajarannya ada MTK, PAI sama suku budaya. Nah, kita buka-buka lagi buku. Terus nanti pas udah di sekolah, daripada ngobrol sama yang lain, terus bercanda sama yang lain, ini kita ngapalin lagi di kelas, menunggu bel pelajaran dimulai. Terus istirahat juga. Terus daripada kesana kesini gak lagu, ini bintang ngapalin lagi buat mata pelajaran selanjutnya. Dan bisa digunakan ya teman-teman yang kamu anggap saingan, dijadikan sekutu. Oke? Jadi kita melihat teman kita itu tidak semenyeramkan, mereka habis semua, nggak kayak gitu. Jadi justru kita manfaatkan, karena kita tahu mereka ambis, mereka bakalan belajar. Dan siapa tahu ada hal-hal yang kita lupa, kita bisa tuh saling bertanya. Begitu mungkin Bager. Baik. Ada lagi yang mau di-sharingkan? Gimana? Kita aja. Terima kasih ya Bintang sudah mau kesini, mau cerita sama Ibu. Dan semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat untuk Bintang ya. Oke, hatur nuhun. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bager. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.